Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, WL-nya mungkin bisa di mute mic-nya. Oke, baik Jumat Agung maupun Pasca mulai tahun ini saya adakan cuma sekali, saya konsentrasikan sekali supaya Bapak Ibu bisa kumpul bersama-sama. Ya, yang ibadah dua mungkin belum terbiasa ya, karena ibadah dua mungkin jarang lihat handphone orang-orangnya ya. Tapi nanti kalau kita bisa kumpul satu momen kayak Jumat Agung, kayak Pasca, atau kayak Natal, itu Bapak Ibu yang ibadah pertama yang nggak pernah tahu jemaat ibadah dua, Bapak Ibu bisa tahu dan lebih mengenal bahwa semua yang ada di sini adalah keluarga kita. Hari ini saya berikan tema, ini feedback kayaknya di saya. Turun ya, diturunkan aja punya saya. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya berikan tema Pasca 3 zaman. Dari perbudakan, dari penebusan, dan dari pembaharuan. Karena setiap perayaan Paskah mengajak kita untuk kembali menelusuri jejak kasih Allah yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Paskah itu dimulai dari kisah Mesir. Bapak Ibu hari ini selain dengar firman Tuhan, akan mendapatkan sebuah gambaran dan wawasan baru mungkin. Mulai dari kisah Mesir, Paskah itu sampai Bukit Golgota, dan hingga hidup kita sekarang ini. Jadi Paskah bukan hanya peristiwa satu waktu, melainkan kisah penebusan yang berlangsung lintas zaman. Dari zaman tadi, perjanjian lama Mesir, sampai perjanjian baru dan sampai zaman kita. Bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan, penggenapan kebangkitan Kristus, dan pembaharuan sepanjang hidup kita, itu adalah rangkaian Paskah. Gak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Karena Paskah ini bercerita tentang kasih Allah yang tidak hanya berhenti di kayu salib, tetapi terus mengalir dalam hidup kita sepanjang generasi. Seperti film ya, ada 3 babak. Kisah agung Paskah terbentang dari perbudakan di Mesir, dari Bukit Golgota, hingga hidup kita sampai sekarang ini. Kalau kita mendengar Paskah 3 zaman Bapak Ibu, kita akan konsentrasi sejenak, supaya Bapak Ibu tidak miskomunikasi. Tetapi apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah, bukan hanya wawasan, tapi menambahkan iman kepada kita semua. Bapak Ibu udah siap ya? Saya mulai dari kisah Yusuf. Yusuf itu anak daripada bapaknya. Namanya Yakub. Yusuf ini 12 saudara. Dia anak yang tanya Yusuf nih, mana? Enggak ada Yusuf di sini ya? Yusuf 12 saudara. Dia anak yang 11. Adiknya bernama, puji Tuhan, semuanya lulus sekolah minggu Bapak Ibu. Loh, orang Kristen itu juga harus hafal seperti ini, supaya Bapak Ibu juga tahu bahwa ini adalah rangkaian daripada iman kita kepada Tuhan, amin. Jadi Yusuf ini dijual oleh kakaknya, 10 kakaknya dijual. Sebelum dijual dia hampir dibunuh. Ya, zaman yang pertama, Paskah zaman yang pertama adalah Paskah pembebasan di perbudakan. Mari kita baca sama-sama, Yusuf dijual oleh kakaknya. Oke, 1, 2, 3. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kita tahu ya perjalanan Yusuf ya. Sebelum dia dijual, dia hampir dibunuh. Setelah dia dijual, dia jadi budak.
dia diangkat menjadi asisten rumah tangga di rumah Potifar, dia difitnah, Yusuf dipenjara, terus Yusuf menjadi orang yang berkuasa nomor 2 di Mesir setelah Fir'aun. Yusuf sangat berdampak hidupnya. Dia bisa mengampuni saudaranya, tapi dia juga orang yang tahan uji, dia sabar, sehingga Fir'aun mengasihi Yusuf. Dan Yusuf diberikan keleluasaan. Ini semua boleh kamu ambil, boleh kamu atur, boleh kamu miliki. Satu tok yang gak kamu miliki, yaitu tahtaku dan istriku, bahasanya gitu Bapak Ibu. Dan Yusuf menjadi orang kepercayaan Fir'aun di sana. Yusuf memberikan tanah kepada keluarganya. Kenapa? Karena pada saat itu ada musim yang namanya musim kelaparan. Di seluruh bumi musim kelaparan melanda. Dan Yusuf saat menjadi orang nomor 2, Yusuf bisa memberikan sebuah keleluasaan bagi keluarganya. Siapa yang boleh datang, siapa yang boleh pergi. Yusuf orang yang luar biasa. Kita baca Kejadian 45 ayat 9 dan 11. 2, 3. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, ini kepada saudaranya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Karena Fir'aun merasa Yusuf ini bisa menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan, bahkan Yusuf bisa membuat nama bangsa Mesir ini terkenal di seluruh bumi, makanya Yusuf dikasih keleluasaan. Bahkan Fir'aun menyambut keluarga besar Yusuf dengan sangat sukacita dan mempersilahkan bahwa Yusuf, keluargamu di sini saja. Dan Yusuf serta keluarganya sejak saat itu beranak pinak. Sangat banyak sehingga orang Israel yang bermula dari satu keluarga Yakub, 12 anak, istri dan anak-anaknya, menjadi bangsa yang sangat banyak, sangat besar jumlahnya, karena itu berkat Tuhan. Orang Israel dari satu keluarga tinggal di Mesir awalnya cuma satu RT, menjadi satu RW, menjadi satu dusun, menjadi satu desa, menjadi satu kecamatan, menjadi satu kabupaten, menjadi 2 kabupaten, sehingga menjadi satu negara luar biasa, beranak pinak di sana. Sehingga orang Mesir ketakutan dengan keluarga awalnya Yusuf ini atau yang disebut orang Israel. Ini orang Israel bisa menjajah bangsa kita karena mereka jumlahnya sudah sangat banyak. Oleh karena itu orang Mesir dan pemerintah Mesir yang tahu hal ini, mereka mulai melakukan perkara yang lain. Beda dengan Fir'aun di zamannya Yusuf, bangsa Israel mulai diperbudak di Mesir. Kita baca sama-sama, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengangkat kepada perjanjiannya, mengingat pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Pergantian pemimpin pasti ada pergantian nuansa. Itu yang namanya model leadership Bapak Ibu. Jika ada pemimpin baru pasti ada nuansa baru, pasti. Pemerintahan Pak Prabowo beda dengan pemerintahannya Pak Jokowi. Pak Jokowi beda dengan Pak SBY dan terus seperti itu. Nah, Fir'aun yang baru menetapkan nuansa yang baru, peraturan yang baru, di mana mereka sama sekali tidak mengingat kebaikan Yusuf di masa lalu. Yang awalnya bangsa Israel ini hidup berdampingan dengan baik dengan orang-orang Mesir, akhirnya orang Mesir merasa bahwa
orang Israel ini ternyata menjadi ancaman dan mereka langsung membuat orang Israel menjadi apa Bapak Ibu? Budak. Pada saat orang Israel menjadi budak, mereka mengeluh karena perlakuan dari orang Mesir dan pemerintahan Mesir dan merasa orang Israel ini tersiksa. Akhirnya orang Israel ini berteriak kepada Tuhan minta tolong. Allah yang dikenal Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub mengingat perjanjiannya bahwa Mesir bukanlah tanah perjanjian, bahwa Mesir adalah tempat sementara tetapi tanah perjanjian ada di Kanaan. Allah mendengar teriak minta tolong orang orang Israel yang ada di Mesir. Lalu Allah mengutus hambanya yang bernama Musa. Allah memberikan tulah kepada Mesir. Ada berapa tulah Bapak Ibu? 10. Dan tulah yang ke-10 menjadi tulah yang paling puncak, yaitu kematian anak sulung. Allah berkata bahwa Allah akan membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir, kecuali jika ada yang namanya tanda darah anak domba. Dan itu hanya diberitahu kepada bangsa Israel. Orang Israel dikasih tahu, jikalau ada tanda darah di pintu rumahmu, maka anak sulungmu akan tetap hidup. Betul ya kira-kira Bapak Ibu? Kita baca ini di Keluaran 12 ayat yang ketiga. Ini runtutannya. 2, 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. 12 ayat 7, 2, 3. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang ke-13, 2, 3. Dengan darah itu menjadi apa? Tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku Tuhan Allah melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 13 ini menjadi rujukan orang-orang berkata bahwa Passover, yaitu kata lewat. Aku akan apa tadi ini? Melewati, aku akan lewat. Ini Passover. Bedanya Passover di sini. Passover itu dirayakan oleh orang Yahudi. Karena itu ada tanda darah, di mana kalau ada tanda darah artinya Allah melewati dan tidak membunuh, menghukum anak sulung. Akhirnya kata Paskah pertama kali muncul di sini. Dan beginilah kamu memakannya, ada roti dari peringatan ini. Pinggangmu berikat, kasut dan pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah apa Bapak Ibu? Paskah bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa baca ayat 1 sampai ayat 11. Paskah di perjanjian lama adalah peringatan akan terlewatnya anak sulung dari kematian yang ditandai dengan tanda darah anak domba, dan peringatan itu juga dibarengi dengan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, ini mulai menjadi kewajiban, menjadi sebuah rutinitas setiap tahun. Tanggal berapa tadi? Tanggal 10 bulan itu artinya bulan Nisan, nanti saya terangkan. Karena orang Israel ini tahu bahwa mereka sudah dilewatkan dari kematian anak sulung dan dibebaskan dari perbudakan di Mesir, makanya mereka setiap tahun harus memperingati Paskah.
orang Israel, orang Yahudi setiap tahun pasti memperingati Paskah. Kenapa? Karena memperingati kematian anak sulung yang diloloskan dan pembebasan dari budak di Mesir. Pertanyaannya, apakah Yesus memperingati Paskah? Iya. Kenapa? Karena Yesus juga disebut orang Israel atau Yahudi. Yesus memperingati Paskah. Karena Yesus juga memperingati bahwa anak sulung yang dulu dari anak orang Mesir itu tidak jadi mati dan orang Mesir dibebaskan. Orang-orang Israel diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan. Yesus memperingati Paskah. Kita masuk Paskah yang kedua, kan 3 zaman. Zaman perbudakan, terus zaman sekarang kedua, zaman penebusan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Dari dulu sampai sekarang, peringatan Paskah orang Yahudi itu tidak pernah berganti. Tanggalnya tetap sama, tanggal berapa? 10 bulan Nisan. Ini seperti saudara sepupu kita ya. Tanggalnya sama, tanggal timur tengah sana, namun harinya bisa berbeda-beda. Bulannya bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena penanggalan di Israel di sana itu 29,5 hari jumlahnya. Jadi kalau Israel itu Bapak Ibu menggunakan kalender lunar atau bulan. Jadi perkiraan Paskah mereka itu selalu di situ. Antara tanggal ini pasti 21 Maret sampai 26 April. Jadi Paskah Israel itu ada kemungkinan dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 26 April. Jadi yang lahir tanggal ini berbahagia, dirayakan di Israel di sana Bapak Ibu. Termasuk saya ya. Viko juga tuh. Jadi orang Israel itu kalau paling awal merayakan Paskah, orang Yahudi itu pasti masuk tanggal 21 Maret, itu paling awal. Entah itu hari Senin, entah itu hari Minggu, karena mereka kan Sabtu nggak mungkin. Entah itu hari Selasa, mereka bisa berbeda-beda hari. Yang penting tanggalnya tanggal 10. Itu mereka Bapak Ibu. Kalau kalender lunar itu apa Pak? Kalender lunar circle, itu beda dengan Gregorian, beda dengan kalender Masehi yang sekarang. Siklusnya itu tadi saya katakan 29,5. Jadi bukan 365 hari mereka ngikutnya 1 tahun, tapi 354 hari. Wes gak usah hitung-hitungan, yang penting duit aja Bapak Ibu. Biasanya hitung-hitungan kan angel Pak, ya ngitung duit gelem gitu ya. Nah, dan gereja menggunakan perhitungan ini mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 26 April. Makanya Bapak Ibu kalau Paskah di Kristen itu pasti tanggalnya antara tanggal 21 Maret sampai tanggal 26 April. Nah, nanti saya terangkan Bapak Ibu. Meskipun kita pakai kalender Masehi dalam kehidupan sehari-hari kita, namun tanggal Paskah ditentukan dengan cara campuran, mix method antara solar kalender dan lunar kalender. Ini gabungan dari matahari, kalender matahari dan kalender bulan. Nah, saat Yesus ngomong gini, kita baru baca tadi ini Bapak Ibu, aku apa tadi? Sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Itu malam Paskah, jadi besoknya itu Paskah, malam sebelum Paskah. Ini hari apa kira-kira? Kemis. Kenapa? Karena pada saat Paskah, tepat pada saat itu, kan saya bilang tadi bisa berganti hari. Tanggal 10 pada saat itu adalah hari Jumat. Yesus ngomongnya hari Kemis, makanya ada perjamuan makan. Hari Kemis Yesus mengumpulkan para muridnya. Kita makan bersama, kita perjamuan. Yesus ngomong di situ, aku sedih karena aku habis ini meninggalkan kamu sebelum besok Paskah. Makanya kematiannya Yesus di hari Jumat.
di dalam perjamuan terakhir, Yesus berbicara tentang dirinya yang akan mati atau dikorbankan. Yohanes dikatakan, kita baca sama-sama, 2:3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ingat, Paskah di zaman perjanjian lama yang dikorbankan apa? Domba, anak domba. Di zaman perjanjian baru, Yohanes berkata, yang dikorbankan adalah anak domba Allah. Jadi tanggal 10 bulan Nisan pada saat Yesus mati itu adalah pas di mana Paskah dirayakan. Pada saat Yesus mati di hari Jumat, berarti lambang dari anak domba yang dikorbankan di Mesir bertepatan persis dengan kematian Yesus yang dikorbankan sebagai anak domba Allah. Kita kembali ke Paskah Perjanjian Lama. Kalau Paskah Perjanjian Lama adalah orang Israel rumahnya dilewati kematian anak sulung dengan tanda darah domba. Sekarang yang dilewati itu tanda darah siapa? Pertanyaan Perjanjian Baru. Sebenarnya ini membuat seharusnya bangsa Israel ini tahu bahwa pada saat mereka meringati Paskah keluar dari Israel, tanda darah anak sulung pas pada saat Yesus juga mati dikorbankan. Makanya di 1 Korintus dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, kepercayaan yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ini menggeser paradigma orang Israel. Yesus yang mati, Yesus yang kamu salibkan itu pas dengan Paskah yang kita rayakan tiap tahunnya. Dan itu adalah bukan sembarang manusia biasa, tetapi Yesus itu adalah anak domba Allah. Seharusnya kamu percaya, seharusnya paradigmamu itu bergeser dari kepercayaan yang lama kepada kepercayaan yang baru yang menyatakan bahwa Yesus memang menebus dosa kita dan membebaskan kita. Namun orang Israel tidak mau tahu. Paskah dikaitkan dengan kematian Yesus yang adalah anak domba. Jadi awal Paskah diperingati oleh orang Israel percaya Yesus sebagai kematian yang menebus dosa manusia, namun ada perbedaan Bapak Ibu. Di sini mulai ada masalah dan perbedaan kita. Yang tadi saya katakan Paskah adalah peringatan atas kematian anak domba Allah, namun kok sekarang Paskahnya enggak diperingati hari Jumat, betul enggak? Kenapa Paskahnya diperingati hari Minggu? Pas tanggal 10 Yesus dikorbankan, bulan Nisan. Itu kan harusnya dirayakan Paskahnya Israel. Tapi kenapa kok orang Kristen gak merayakan Paskah pas hari Jumat itu? Ini yang disebut keputusan konsili Nisea. Tanggal peringatan peristiwa di Mesir itu tidak berubah. 10 sorry saya keliru ini Bapak Ibu. 10. Namun harinya bisa berubah, lunar kalender. Jadi ada pergeseran dari peristiwa Mesir kepada kebangkitan Kristus. Begini, orang Yahudi itu marah kalau menyebut Yesus adalah anak domba Allah. Mereka marah, mereka nggak mau disamakan kematian daripada anak sulung di Mesir, pengorbanan anak domba yang ada di Mesir berbeda dengan kematian Yesus Kristus. Akhirnya bapak-bapak gereja sidang raya internasional, bahasa gampangnya sekarang Bapak Ibu, menetapkan bahwa Paskah orang Kristen itu adalah rangkaian kematian Kristus yang adalah anak domba Allah sampai kebangkitannya yang mengalahkan maut. Jadi supaya enggak sama dengan orang Yahudi pada saat itu, kematian Yesus yang adalah anak domba Allah diperingati orang Kristen hari Jumat adalah Good Friday atau Jumat Agung. Karena orang Yahudi berbeda-beda harinya. Bisa Jumat, bisa Kamis, bisa Rebo. Pokoknya tanggalnya sama.
Tapi kematian Yesus pas Jumat itu dinamakan Jumat Agung. Sementara itu hari mulai malam. Kok bisa tahu Jumat, Pak? Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Orang Yahudi Sabatnya kapan? Sabtu. Jadi dipastikan Yesus mati hari Jumat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Di Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu adalah hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Pertanyaannya sekarang, orang Yahudi memperingati Paskah yang bagaimana? Seperti yang sebutkan tadi, mereka merayakan Paskah, tapi Paskah mereka yaitu pas tanggal 10 bulan apa? Nisan. Sampai sekarang orang Yahudi memperingati Paskah, tapi Paskahnya adalah Paskah pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Namun orang Kristen juga mengadakan Paskah. Paskahnya beda, karena bukan memperingati Mesir, tapi memperingati kematian Yesus sampai kepada kebangkitannya. Ini rangkaian Paskah. Jumat pada Yesus mati disebut Jumat Agung, pada saat Yesus bangkit disebut Paskah. Ini kebangkitan Bapak Ibu. Sekarang kita di posisi sedang merayakan kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Makanya kenapa hari Minggu adalah hari di mana orang Kristen harus beribadah. Kenapa? Karena merayakan kebangkitan Kristus. Kalau orang Kristen hari Minggu gak beribadah tapi jalan-jalan, ciloko. Betul kira-kira? Ini rangkaian sejarahnya sudah jelas gak bisa dibatalkan. Makanya Bapak Ibu diusahakan hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Karena itu rangkaian peristiwa sejarah dalam hidup manusia dan dalam kalendernya Allah. Makanya ibadah Minggu itu bukan ibadah rutinitas, tetapi ibadah yang berkualitas. Bapak Ibu sadar kan kenapa setiap minggu di gereja kita kecuali hari ini selalu mengadakan perjamuan suci. Karena mengingat kematian Tuhan, selalu saya seret ke sana. Oh itu toh Pak, ya setiap kali kamu melakukan ini kamu mengingat akan aku. Pasca zaman perjanjian lama, Paskah zaman perjanjian baru, perbudakan, penebusan. Sekarang Paskah perjanjian kita, di zaman kita adalah pembaharuan. Kita baca Roma ayat 6, pasal 6 ayat 9, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi. Paskah yang kita rayakan adalah kebangkitan Kristus yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kehidupan lama mati, kehidupan baru dibangkitkan. Orangnya sama, kita sama, tapi kebiasaan dan karakter kita diubahkan. Itu yang namanya pembaharuan. Saat Bapak, Ibu, dan saya diubahkan oleh Tuhan, dibarui oleh Tuhan, kita tidak hilang ingatan. Kita masih ingat orang yang menyakiti kita siapa namanya. Gak mungkin Bapak Ibu setelah Bapak Ibu dibaharui hidupnya karena kebangkitan Kristus, terus Bapak Ibu ketemu orang yang pernah nampar Bapak Ibu, terus sopo yo, aku lali sampean sopo. Loh kok bisa? Aku yang pernah menampar kamu karena hidupku sudah baru di dalam Kristus. Aku lupa namamu. Nggak kayak gitu. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang hidupnya dibaharui oleh Kristus, dia ingat orang lain yang pernah menyakiti dia, tetapi dia bisa mengampuni. Dia tidak hilang ingatan, tapi dia menghilangkan keputusan
untuk membalas kepada orang itu. Orangnya sama, namun kebiasaan dan karakternya apa? Berbeda. Ini pasca zaman yang ketiga, yaitu pasca pembaharuan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Ini ayat Jumat Agung kemarin. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan apa, Bapak Ibu? Kebangkitannya. Jadi kita percaya bahwa Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka kita juga percaya kuasa Allah yang sama membangkitkan kita dari hidup yang lama dan memberikan kemenangan kita setiap hari, serta membarui hidup kita. Jadi Paskah bukan hanya kita rayakan secara simbolik, seremonial, tapi Paskah yang sekarang kita rayakan karena hidup kita yang lama sudah mati, ditebus oleh darah Tuhan, sekarang kita dibangkitkan bersama dengan Kristus dan memiliki hidup yang baru di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita merayakan Paskah, Jumatnya disebut apa? Jumat Agung, baru minggunya disebut Minggu Paskah. Hari ini ada tim keamanan enggak? Enggak ada. Mereka belum tahu. Mereka berpikir Paskah adalah hari Jumat. Sama dengan kita zaman dulu, betul ya? Yuk Paskah yang di, itu ada orangnya tuh. Yang Sekarjo, Paskah itu bukan di Jumat, tapi Paskah itu di hari Minggu. Kebanyakan gereja merayakan Jumat gembar-gembor, Minggu ini sepi Bapak Ibu. Kayak ibadah biasa. Iman kita bukan hanya iman hanya pada saat Yesus mati, tetapi iman juga adalah pada saat Yesus bangkit. Jadi ini nggak bisa dipisahkan, nggak hanya mati saja terus berhenti. Lah Yesus mati dok, gak bangkit lah, podo wae iman kita, betul ya? Itu ada ayatnya, Dia mati menebus dosa kita dan Dia bangkit memberikan pengharapan baru kepada kita. Makanya Jumat dan Minggu ini adalah rangkaian Paskah. Dan saya ingatkan kembali, hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus. Secara internasional, hari Minggu diliburkan. Kenapa? Supaya orang Kristen bisa beribadah. Ya setuju, katakan amin. Ini doa saya kepada istri waktu itu sama istri. Sayang, ini doa saya Bapak Ibu. Lek salone kita rame mung hari Minggu, waduh kacau nanti ibadah kita. Kalau Bapak Ibu punya usaha, ramene mek hari Minggu dok, Senin sampai Sabtu sepi, piye rasane? Terus saya ngomong sama istri, kita doa yuk, biar Senin sampai Sabtu ruame, Minggu sepi ora apa-apa. Loh iya Bapak Ibu, dan itu terjadi. Berkatnya 6 hari, 1 harinya kita bisa santai. Oh saya ngamen titik, gak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu kan milih, gak apa-apa Pak, Senin sampai Sabtu aku sewantai, Minggu ini aku ruwepot Pak. Berkatnya sehari tok. Saya milih 6 hari, kelotak. Hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Pak Agus Minggu buka? Lembur, bagi yang lembur. Tapi bosnya di sini Bapak Ibu. Itu namanya hikmat Bapak Ibu. Sama kok Pak, kita Minggu juga jarang ke salon gitu ya. Itu namanya hikmat. Ayo doanya sama. Senin sampai Sabtu, ruape. Minggu tinggal anak buah yang kerja, yang setuju katakan amin. Kalau Bapak Ibu punya usaha, Minggu anak buah yang kerja, Bapak Ibu adalah bos yang diberkati Tuhan. Saya gak ngomong sebaliknya ya Bapak Ibu ya, silakan dipikir sendiri. Justru itu doa saya sama istri. Ya kalau Mas Odi sih luar biasa tadi ya. Subuh baru nyampe tadi. Senin sampai Sabtu berdoa, Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami. Berkat-Mu terus dilimpahkan, rame dan rame. Amin. Minggu saatnya kami menghadap Engkau dengan hati yang baik.
Saya doakan semua yang punya usaha, baik kecil maupun besar, Senin sampai Sabtu rame, Minggu anak buah yang kerja, Bapak Ibu beribadah terus. Oh, berarti ibadah 2 pasti ikut nanti. Giringannya kan ke sana Bapak Ibu. Ya, jadilah sesuai dengan doa kita. Itu yang kami rasakan. Oh iya. Dulu kami kebalik. Minggu tok sing rame, seneng. Tapi Senin sampai Sabtu, arek-arek nyeblaki nyamuk Bapak Ibu. Bayari terus ya Pak Agus ya. Senin sampai Sabtu bayari pegawai, atau nyeblaki nyamuk, arek tidur-tidur. Ya. Minggu mereka kayak kerja. Balik. Saya juga hamba Tuhan. Biarlah Minggu sepi, Senin sampai Sabtu ruame. Katanya Tuhan, jadi sesuai imanmu. Makanya ada ibadah 2. Habis ini rame terus buka ibadah 3. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, pemain musik bisa masuk. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Jadi pasca di zaman kita, selain kita memperingati kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, pasca di zaman kita adalah pasca pembaharuan. Hidup kita yang dibaharui. Hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan baik dan benar. Saya yakinkan, saya berdoa benar-benar, tanya istri saya doakan yang punya usaha, Minggu membayari pegawai untuk kerja, tetapi dia beribadah penuh kepada Tuhan. Itu doa saya sebagai gembala Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kerja dewe, artinya Bapak Ibu belum jadi bos sesungguhnya. Tapi kalau Bapak Ibu kerja punya anak buah, ya itu yang namanya bos, senggol kiri kanannya. Lek Minggu libur, sing kerja anak buah, bos yang diberkati Tuhan. Halus giringannya ya. Nah, bukannya saya mendoakan yang lain sepi, enggak. Tapi ingat ya, Senin sampai Sabtu omsete itu ngalah-ngalahi riyoyoan Bapak Ibu. Riyoyo setiap hari, kecuali Minggu. Yang setuju katakan amin. Riyoyo itu kan wakil duitnya ya. Tuhan biarlah kami mengalami hari raya dari Senin sampai Sabtu. Minggu kami menghitung duit tok Tuhan. Kami persembahan yang gereja. Kami ulang tahun. Gitu loh Bapak Ibu. Itu yang saya ubah. Ini bertahun-tahun saya memutuskan untuk seperti itu. Dan saya yakin percaya kalau saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Kenapa? Karena hari Minggu adalah kita memperingati, merayakan bukan hanya kematian dan kebangkitan Yesus, tapi kita merayakan sukacita dalam hati kita yang dimana kita diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu luar biasa. Ya, makanya saya tidak membawa rangkaian Paskah tahun ini kepada simbolik, kepada hal-hal yang hanya kelihatan di eksternal. Bapak Ibu bisa nangis, saya bisa putar klip, sampai nangis semuanya. Enggak perlu itu. Mulai sekarang saya akan bawa kepada faktor yang internal yang mengubahkan diri kita untuk merayakan Paskah, menghayati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Makanya kenapa Minggu itu ibadahnya harus sukacita. Karena hari Senin sampai Sabtu itu ibadah pribadi dan ibadah komsel atau kelompok-kelompok kecil, tetapi ibadah Minggu disebut ibadah raya. Ibadah yang penuh dengan sukacita. Saat Yesus bangkit, pada saat itu muridnya lihat Yesus bangkit, penampakan beberapa hari, apakah muridnya sedih? Loh Tuhan, kok urip maneh sih? Apakah gitu Bapak Ibu? Wow, dia membuktikan dia Allah yang perkasa. Makanya Minggu, ibadah itu jangan lesu, kusut, kayak ditekuk aing. Minggu itu ibadah penuh dengan sukacita. Karena Yesus bangkit dan kita dibangkitkan dari kematian lama kita. Menjadi hidup yang baru Bapak Ibu. Itu. Makanya orang-orang yang ibadah Minggu ini
tidak dibawa oleh tim KO Worship, oleh Pak Viko ini kepada yang lagu-lagu yang melo-melo, wis gak zamani. Ada lagu yang baru, yang berkali-kali kau menolong, wis gak digunakan di sini. Iku kayak wong anu terus iku ya, apa? Tersiksa terus ngono. Biarin pencipta lagu sama penyanyinya sama saya apa terus nyanyi itu sampai ya apa ya gitu bawa di hari Minggu diputar berkali-kali WL sampai keluar sini akhirnya Minggu ibadah sukacita, amin. Itu iman kita dibangkitkan. Satu sisi saya sudah ditebus oleh Tuhan, satu sisi dia bangkit, menang atas maut. Artinya saat saya mati di dunia, saya hidup selamanya di surga bersama dengan dia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Yuk sama-sama yuk kita beriman kepada Tuhan. Rangkaian Paskah 3 zaman sudah saya khotbahkan. Saya berharap firman ini memberkati kita semua.